Sudah 6 tahun aku bekerja sebagai perawat gawat darurat di sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Setiap hari, aku terbiasa menghadapi pasien dengan kondisi kritis, sesak napas, pingsan mendadak, atau kolaps karena serangan panik. Tapi malam itu, yang masuk ke ruang IGD bukan hanya pasien biasa. Itu adalah awal dari segalanya. Dan sebelum kamu lanjut menonton, bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan share. Karena cerita ini bisa saja membuka mata seseorang di luar sana. Sekarang mari kita mulai. Namaku Alia, umurku 29 tahun, bekerja sebagai perawat ruang IGD di sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Sudah 6 tahun aku terbiasa melihat berbagai situasi yang tidak terduga. Tapi malam itu, semua terasa berbeda sejak ambulans pertama berhenti tepat di depan pintu. Jam menunjukkan pukul 22.47. Sirine padam, pintu ambulans terbuka, dan petugas medis turun membawa pasien pertama. Awalnya aku mengira ini hanya kasus kolaps akibat kelelahan, seperti biasanya. Tapi begitu wajah pasien itu terlihat jelas di bawah lampu ruang pemeriksaan, seluruh tubuhku membeku. Itu adalah Reza, suamiku. Seharusnya malam ini ia sedang perjalanan dinas ke Jakarta. Jantungku berdetak kencang, tapi aku tetap memasang ekspresi profesional. Nafasku kutelan bersama rasa kaget. Sebelum aku sempat memproses apa yang terjadi, petugas kembali menurunkan pasien kedua. Aku merasa dunia berputar. Pasien itu adalah ibuku. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Tapi wajah mereka sama-sama pucat, seperti habis terlibat sesuatu yang besar. Dokter Renata, dokter jaga malam yang tegas namun tenang berkata pelan. Alia, kamu pegang pasien ini. Aku hanya mengangguk. Tanganku profesional bergerak memasang tensimeter, oksigen, dan memeriksa kondisi vital. Tapi pikiranku kacau. Kenapa mereka bersama? Kenapa mereka tidak memberi kabar? Dan, kenapa mereka terlihat ketakutan? Saat aku memasang selang oksigen di hidung Reza, ia menatapku. Alia, aku bisa jelaskan. Aku bahkan tidak menoleh. Aku hanya menjawab pelan, tanpa emosi. Belum saatnya bicara. Saya sedang bekerja. Ibuku menunduk. Wajahnya tidak biasa. Seperti menyimpan sesuatu yang ia tahan terlalu lama. Setelah pemeriksaan selesai, aku berdiri di antara mereka. Baik, kataku tenang, sekarang jelaskan. Reza menarik napas panjang. Alia, malam ini, kamu akan tahu sesuatu yang selama ini kami sembunyikan. Aku menatap bergantian antara ia dan ibuku. Ibuku akhirnya berbicara dengan suara lirih. Alia, kamu tidak seharusnya tahu malam ini. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Aku memicingkan mata. Tahu apa? Suasana IGD terasa semakin sunyi. Monitor detak jantung berbunyi teratur, tapi bagiku terdengar seperti hitungan mundur. Ibuku menatapku dengan mata berkaca. Kamu bukan anak kandung ibu. Seluruh ruangan seperti hilang suaranya. Aku hanya bisa berdiri, tidak berkedip, tidak bernapas. Reza menambahkan pelan, seolah kalimat itu lebih berat dari apapun. Kamu diadopsi. Kami merahasiakannya demi kebaikanmu. Tapi, malam ini, seseorang menemukanmu. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Seolah semesta tahu momennya tepat, pintu IGD terbuka. Seorang perempuan parubaya masuk. Langkahnya pelan, matanya langsung tertuju padaku. Bukan pada suamiku, bukan pada ibuku, hanya kepadaku. Dan ia berkata, Alia, akhirnya aku menemukanmu. Perempuan itu berdiri beberapa meter dariku. Kulihat kedua tangannya sedikit bergetar, seolah bertahun-tahun ia menunggu momen ini. Dokter Renata sempat melihat ke arahku, memastikan aku baik-baik saja. Aku mengangguk pelan meski perasaanku tidak stabil. Perempuan itu mendekat perlahan. Wajahnya terlihat lelah,
Tapi ada sekilas kebahagiaan dalam sorot matanya. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang hilang sangat lama. Aku akhirnya bicara. "Siapa Anda?" Ia berhenti tepat di depanku, lalu menjawab dengan suara pelan namun pasti. "Aku, ibu kandungmu." Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Rasanya aneh, ketika seseorang datang dan mengklaim sesuatu yang seharusnya menjadi identitas hidupku. Aku menatap ibuku, yang selama ini membesarkanku. Ia hanya menunduk. Reza memejamkan mata, seperti siap menerima kemarahanku kapan saja. "Aku ingin penjelasan," kataku pelan namun tajam. Perempuan itu, yang baru saja mengaku sebagai ibu kandungku, menarik napas panjang. "Alia, 29 tahun lalu. Aku tidak bisa menjaga kamu. Ada kondisi yang membuatku harus menyerahkanmu untuk diadopsi. Itu keputusan terberat dalam hidupku." Aku memotong cepat. "Kondisi apa?" Ia menatapku, ragu. Lalu ia beralih menatap ibuku, seolah meminta persetujuan. Ibuku akhirnya bicara, suaranya masih bergetar. "Alia, kami tidak pernah berniat menyakitimu. Kami hanya ingin kamu punya hidup yang stabil. Keluarga kandungmu dulu tidak siap." Aku mengerutkan dahi. Tidak siap dalam arti apa? Ekonomi? Mental? Atau ada alasan lain? Suamiku akhirnya membuka mata dan menjelaskan. "Alia, selama ini aku dan ibumu mencoba mencari tahu kebenarannya. Tapi data adopsimu diarsipkan. Terkunci. Baru seminggu terakhir semuanya terbuka." Aku membalikkan badan, mencoba mencerna semuanya. Ini terasa seperti mimpi buruk, tapi tanpa alarm untuk membangunkanku. Perempuan itu kembali bicara. "Alia, aku tidak datang untuk merebutmu. Aku hanya ingin menjelaskan satu hal penting sebelum semuanya terlambat." Aku menoleh. "Terlewat apa?" Ia menatapku lama. Sangat lama. Kemudian ia berkata dengan suara yang terdengar seperti memikul puluhan tahun kesalahan. "Kamu diadopsi bukan hanya karena kondisi keluargaku, tapi karena kamu adalah pewaris sesuatu yang besar. Dan sekarang, mereka sudah tahu keberadaanmu." Aku terpaku. "Siapa yang tahu?" Jawabannya datang tanpa ragu. "Orang-orang yang seharusnya tidak pernah menemukanmu." Suasana IGD yang semula penuh lampu terang terasa seperti berubah menjadi ruang yang penuh bayang-bayang. Suamiku menatapku seolah ingin meyakinkan bahwa ia mendampingiku. Aku menatap tiga orang itu. Ibuku yang membesarkanku, suamiku yang selama ini kupikir jujur, dan perempuan asing yang tiba-tiba mengaku sebagai ibu kandungku. Tiga orang. Tiga kebenaran. Tiga rahasia. Dan semuanya mengarah padaku. Aku akhirnya berkata satu kalimat. "Mulai sekarang, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ceritakan semuanya." Tetapi sebelum siapapun sempat menjawab, pengeras suara rumah sakit berbunyi. "IGD, siaga. Ada pihak yang ingin menemui pasien atas nama Reza dan Nyonya Kartika." Semua orang dalam ruangan saling menatap. Suamiku menegang. Ibuku mulai panik. Ibu kandungku menggenggam tanganku erat. Dan aku mulai merasakan, cerita ini baru saja dimulai. "Menurutmu, siapa yang datang ke rumah sakit malam itu?" Suasana mendadak hening. Hanya suara monitor detak jantung ibuku yang terdengar jelas. Semakin lama, ritmenya makin tidak stabil. Aku menoleh ke arah jendela kaca ruang IGD. Dua orang petugas keamanan rumah sakit berjalan cepat menuju meja resepsionis, berbicara singkat, lalu menuju ke arah kami. Perempuan yang mengaku sebagai ibu kandungku menggenggam tanganku makin erat. "Alia, orang yang datang itu bukan keluarga biasa. Kamu harus tenang." Aku menarik tanganku pelan, mencoba tetap profesional, meski pikiranku kacau. Aku tidak bisa panik. Aku sedang bekerja. Suamiku duduk pelan,
memegangi kepalanya seperti menahan sesuatu. Ia terlihat gelisah. Dokter Renata berdiri mendekat dan berbisik. Alia, jika kamu merasa situasi ini tidak aman, aku bisa mengalihkan tim medis. Aku mengangguk pelan. Tunggu sebentar, Dok. Pintu IGD terbuka pelan. 2 orang pria berpakaian rapi masuk. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada intimidasi keras. Justru sebaliknya, mereka tersenyum sopan. Tapi tatapan mereka tajam, terlatih. Salah satu dari mereka menunjukkan identitas. Selamat malam. Kami hanya ingin berbicara sebentar dengan keluarga Pak Reza dan Ibu Kartika. Aku berdiri menghalangi tanpa sadar. Ada hal yang bisa saya bantu? Mereka sedang dalam pemeriksaan medis. Pria itu menatapku, tersenyum kecil. Tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin memastikan kondisi mereka setelah kejadian tadi. Aku mengerutkan dahi. Kejadian apa? Ia tidak langsung menjawab. Justru ia menatap suamiku. Reza menelan ludah. Ia terlihat menyerah bahkan sebelum pembicaraan dimulai. Sebelum pria itu bicara, ibu kandungku melangkah maju. Tidak ada yang perlu dibicarakan sekarang. Mereka tidak siap. Pria itu menoleh padanya. Oh, jadi Anda akhirnya muncul. Nada suaranya tetap sopan. Namun kalimat itu seperti menyimpan sejarah panjang. Aku menatap perempuan itu, ibu kandungku. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat. Suaranya pelan, tegas, namun penuh waspada. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian mau selama ini. Biarkan dia menjalani hidup normal. Pria itu terkekeh ringan, bukan tawa sombong, tapi seperti seseorang yang tahu sesuatu yang belum dipahami orang lain. Hidup normal? Kita berdua tahu, tidak ada hal normal sejak Alia lahir. Aku merasakan tubuhku tersentak. Suamiku akhirnya bersuara. Tolong, jangan lakukan di sini. Pria itu mendekat 2 langkah. Alia harus tahu. Semuanya akhirnya terbuka. Aku menatap mereka satu persatu. Katakan saja. Pria itu menghela napas, lalu berkata pelan, namun setiap katanya menusuk. Alia, kamu bukan hanya sekadar anak yang diadopsi. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarnya. Kamu adalah satu-satunya pewaris terakhir dari sebuah organisasi yang sudah coba dihentikan sejak bertahun-tahun lalu. Aku mengerutkan dahi. Organisasi? Apa maksudnya? Suara pria itu terdengar lebih serius. Organisasi itu tidak memakai kekerasan atau hal berbahaya. Mereka bergerak dalam bidang rahasia keluarga dan warisan identitas. Sesuatu yang selama puluhan tahun dijaga, sekaligus diburu. Aku menggeleng. Aku tidak mengerti. Ibu kandungku akhirnya menyelesaikan kalimat itu. Organisasi itu adalah kelompok yang menyimpan data garis keturunan penting. Mereka butuh kamu karena kamu pemilik kunci terakhir. Tanpa kamu, mereka tidak bisa membuka akses warisan itu. Aku merasa seluruh logika hidupku runtuh. Aku bukan siapa-siapa. Hanya perawat biasa. Istri. Anak. Lalu pria itu menatapku langsung, dengan nada seperti memberikan ultimatum. Kami tidak memaksa. Tapi waktumu tidak banyak. Ada pihak lain yang juga mencari. Aku menegakkan tubuhku. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Ia tersenyum tipis. Maka orang lain akan mengambil posisi itu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Aku terdiam. Tiba-tiba interkom rumah sakit berbunyi lagi. Perhatian. Ada tamu lain mencari pasien, Alia. Semua orang menoleh. Suamiku menutup wajah dengan kedua tangannya. Ibu angkatku mulai menangis pelan. Ibu kandungku menatap pintu, dengan ekspresi takut. Dan aku hanya berdiri mematung, dengan satu kalimat berputar di kepalaku. Siapa sebenarnya aku? Semua orang di ruangan itu otomatis memandang ke arah pintu.
Suasana IGD yang biasanya sibuk kini terasa seperti panggung sunyi yang menahan napas. Aku menyentuh dadaku perlahan, memastikan aku masih bernapas normal. Denyut jantungku terasa tidak stabil, tapi aku mencoba tetap tegak. Pintu terbuka, perlahan. Seorang perempuan muda masuk. Sekitar awal usia 20-an, rambut hitam terikat rapi, menggunakan pakaian formal berwarna gelap. Wajahnya tegas, tapi bukan wajah yang asing bagiku. Aku mengenalnya. Aku pernah melihatnya di rumah sakit ini beberapa kali. Ia datang sebagai pengunjung, bukan pasien. Selalu sendirian. Selalu diam. Selalu memperhatikan. Namun waktu itu aku tidak pernah curiga. Kini, ia berdiri hanya beberapa meter dariku. Ia tersenyum tipis. Senang akhirnya bisa bicara langsung denganmu. Alia. Aku menatapnya tajam. Siapa kamu? Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah dokumen yang tersegel rapi. Logo berbentuk lingkaran tertutup garis tipis di atasnya. Logo itu muncul lagi. Logo yang sama dengan yang kulihat di identitas pria sebelumnya. Ia menatapku tanpa berkedip. Aku Maya. Dan aku di sini bukan untuk mengancammu. Suamiku mengembuskan napas panjang, seperti sudah mengetahui kedatangannya. Aku melirik Reza. Kamu kenal dia? Reza tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik ia berkata pelan. Alia, dia adalah bagian dari penyelidikan yang sudah berlangsung sejak sebelum kita menikah. Kalimat itu menghantamku. Sejak sebelum menikah? Tunggu, jadi kamu tahu tentang semua ini sejak awal? Reza menunduk. Ya. Aku merasa seperti seseorang yang selama ini hidup dengan pintu terkunci, dan malam ini semua pintu itu mendadak terbuka sekaligus. Maya melangkah mendekat, tetap tenang, tetap menjaga jarak. Aku tahu ini berat untukmu, Alia. Tapi banyak hal yang harus kamu dengar langsung dariku. Aku menatapnya. Kalau begitu bicara. Ia mengangguk. Ada dua kelompok yang selama ini mengejarmu. Satu kelompok ingin melindungimu, yang tadi bertemu kami di sini. Ia menunjuk pria berjas tadi. Dan kelompok kedua, ingin menggunakanmu untuk mengakses data warisan keluarga yang tersimpan puluhan tahun. Mereka percaya kamu adalah kunci terakhir. Aku menarik napas panjang. Kenapa aku? Maya membuka segelnya perlahan, lalu menunjukkan lembaran pertama dokumen itu. Halaman pertama hanya berisi satu kalimat. Subjek, Alia, generasi terakhir penyimpan identitas primer. Aku merasa kulitku merinding. Ia menjelaskan lanjut. Ayah kandungmu adalah salah satu orang terakhir yang memiliki akses penuh ke sistem penyimpanan identitas terbesar di negara ini. Sistem itu bukan tentang harta atau uang. Ia berhenti sejenak, memastikan aku mendengarkan. Itu tentang data rahasia keluarga-keluarga besar, termasuk identitas asli, warisan, sejarah, serta garis keturunan yang tidak pernah dipublikasikan. Aku mengernyit. Untuk apa semua itu? Maya menjawab jelas. Untuk melindungi generasi masa depan. Untuk mencegah manipulasi identitas. Dan, untuk memastikan warisan keluarga tertentu tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Aku mencoba memahami. Jadi, tujuan kelompok itu mencariku bukan untuk merusak hidupku. Maya menggeleng. Tidak. Tapi mereka ingin kamu memilih. Aku menarik napas. Memilih apa? Ia menutup dokumen itu, lalu berkata pelan namun tegas. Apakah kamu ingin tetap menjadi Alia yang hidup normal sebagai perawat? Atau kamu siap menerima identitas asli dan tanggung jawab yang datang bersamanya? Ruangan kembali senyap. Ibu kandungku menatapku dengan mata berkaca. Ibu angkatku menutup wajahnya. Reza memejamkan mata, seolah siap menerima jawaban apapun. Aku menatap Maya. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Maya menjawab tanpa ragu. Cukup banyak untuk mencarimu.
Tapi hanya kamu yang bisa memutuskan bagaimana akhir cerita ini. Aku terdiam. Pikiranku bergerak cepat, mencari celah, mencari logika. Namun satu hal jelas, hidupku sebelum malam ini sudah berakhir. Aku menelan ludah pelan, lalu berkata, kalau aku menerima, apa langkah pertama? Maya tersenyum kecil, senyum kemenangan namun juga kehati-hatian. Langkah pertama, kamu harus meninggalkan rumah sakit ini malam ini. Ada tempat aman yang harus kita datangi. Sebelum aku menjawab, Dokter Renata berdehem pelan. Sebelum Alia pergi kemanapun, dia harus memastikan pasien ini stabil. Keduanya, semua mata tertuju padaku. Dan saat itulah aku sadar. Pilihan pertamaku bukan tentang masa depan, tapi tentang siapa yang lebih dulu harus aku percaya. Aku berdiri di tengah ruangan itu seperti seseorang yang ditarik kedua arah berbeda. Kalimat Maya masih menggema. Langkah pertama, kamu harus meninggalkan rumah sakit ini malam ini. Tapi suara Dokter Renata mengembalikan fokusku. Alia bekerja di sini, dan pasiennya adalah keluarga. Dia tidak bisa pergi sebelum memastikan kondisi mereka stabil. Aku menarik napas, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar. Maya menatapku seolah menilai karakter, bukan sekadar menunggu jawaban. Kamu sudah tahu jawabannya? Katanya pelan. Aku menoleh pelan. Apa maksudmu? Kamu tipe orang yang tidak akan meninggalkan siapapun sebelum semuanya aman. Termasuk ketika hidupmu sendiri sedang terancam. Tentu saja itu benar. Tapi mendengarnya dari orang asing yang nyaris tahu isi kepalaku membuatku tidak nyaman. Reza akhirnya mencoba bicara. Alia, kalau kamu harus pergi, aku ikut. Ibuku langsung memotong dengan panik. Tidak, kamu tinggal di sini. Kamu terlalu dalam urusan ini. Aku menatap mereka satu persatu. Kupikir selama ini hidupku berjalan normal. Rumah tangga biasa, pekerjaan stabil, keluarga sederhana. Ternyata, semua yang kuanggap biasa adalah hasil perencanaan bertahun-tahun. Aku menutup mata sebentar, lalu berkata, aku akan tetap di sini sampai mereka berdua stabil. Maya tidak terlihat kecewa atau marah. Ia hanya mengangguk seolah sudah memperkirakan keputusan itu. Itu jawaban yang benar. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Suasana IGD masih tegang, tapi perlahan ruangan kembali berjalan dalam ritme medis. Aku memeriksa ibuku lagi, tangan halusnya masih gemetar. Alia, katanya lirih, kalau aku bisa memilih, aku ingin kamu tetap jadi putriku, bukan pewaris sesuatu yang tidak pernah kamu minta. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tetap putrimu. Apapun yang terjadi. Matanya berkaca. Namun sebelum ia sempat membalas, monitor jantungnya berbunyi sedikit lebih cepat. Dokter Renata memberi isyarat agar aku tetap bekerja. Aku bergerak cepat, profesional, meski detak jantungku sendiri kacau. Setelah beberapa menit, kondisi ibuku stabil kembali. Aku berpindah ke Reza. Ia menatapku tanpa suara, seperti meminta maaf tanpa kata. Alia, ia berbisik pelan, aku tidak pernah berniat membohongimu. Aku memotongnya lembut namun tegas. Kamu memilih menyimpan rahasia. Itu keputusanmu. Ia menutup matanya, menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Saat aku selesai memeriksa, Maya melangkah mendekat. Sekarang waktumu memilih. Karena mulai saat ini, pihak kedua tidak hanya mencarimu, mereka juga mulai bergerak. Aku menegang. Bagaimana kamu tahu? Maya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya padaku. Pesan singkat dengan kode angka. Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Hanya satu kalimat. Subjek terlacak. Waktu terbatas. Aku merasa udara di ruangan menipis. Dokter Renata menyela dengan nada serius. Jika benar situasinya seperti ini, kita perlu menelepon keamanan pusat.
Pria yang datang lebih dulu, yang mewakili kelompok pertama, akhirnya bicara lagi. Percayalah, jika kalian melibatkan pihak luar, situasinya justru semakin rumit. Aku menatap mereka bergantian, lalu bertanya pada diriku sendiri. Jika aku tetap tinggal di rumah sakit, apakah itu aman? Ataukah semakin lama aku berada di sini, semakin besar risiko seluruh orang di ruangan ini ikut terseret? Sebelum aku sempat bicara lagi, lampu rumah sakit tiba-tiba meredup, seperti ada gangguan daya. Suara mesin monitor menurun pelan. Seluruh ruangan menoleh. Maya mendekat dan berbisik. Mereka sudah dekat. Aku merasakan detik keputusan itu akhirnya tiba. Aku bukan lagi hanya seorang perawat. Aku bukan hanya anak adopsi. Aku bukan hanya istri. Aku adalah seseorang yang sekarang harus menentukan arah hidup, bukan berdasarkan rasa aman, tapi berdasarkan kebenaran. Aku menarik napas, lalu berkata, "Baik, aku ikut. Tapi dengan satu syarat." Maya menatapku serius. "Apa?" "Ayah kandungku. Aku ingin tahu siapa dia, dan kenapa semua ini dimulai." Maya tersenyum tipis, kali ini bukan senyum formal, tapi senyum yang membawa jawaban pahit. "Kamu ingin tahu?" Aku mengangguk. Ia menatapku dalam. "Ayah kandungmu tidak hilang." Aku menahan napas. "Dia hidup." Maya membalas pelan. "Bukan hanya hidup." Ia mendekat, suara hampir berbisik di telingaku. "Dia yang memulai pencarianmu." Dan sebelum aku sempat bertanya, pintu IGD kembali terbuka. Seseorang berdiri di sana, tidak berkata apa-apa, tidak tersenyum, hanya menatapku. Maya berbisik pelan, "Itu dia." Pria itu berdiri tepat di depan pintu ruang IGD. Cahaya redup dari lorong membuat wajahnya hanya terlihat separuh. Tubuhnya tegap, rapi, dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Seolah ia sudah menyiapkan dirinya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk momen ini. Semua orang di ruangan itu berhenti bergerak. Ibuku yang selama ini membesarkanku menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Suamiku menunduk, seperti merasa bersalah. Pria pertama yang datang, perwakilan kelompok pelindung, berdiri lebih tegak, seolah bersiap menghadapi sesuatu. Dan Maya hanya mengangguk kecil, tanpa rasa terkejut sedikit pun. Aku menatap pria itu. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Marah, penasaran, takut, atau hanya kosong. Ia melangkah mendekat perlahan. Suara sepatunya terdengar jelas di lantai IGD. Tap, tap, tap. Ketika ia hanya berjarak 1 meter dariku, ia berhenti. Untuk pertama kalinya, ia berbicara. "Sebelum kamu bertanya apapun, izinkan aku mengatakan satu hal." Nada suaranya tenang, terukur, tetapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang seperti penyesalan. "Alia, aku bangga melihatmu seperti sekarang." Ada jeda panjang setelah kalimat itu. Seolah ruangan menunggu reaksiku. Aku menarik napas pelan. "Jadi, kamu ayah kandungku?" Ia mengangguk pelan. "Ya." Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Tidak ada pelukan. Hanya 2 kata sederhana, namun mengubah seluruh garis hidupku. Aku mencoba mencari sedikit kemiripan di wajahnya. Garis rahang, bentuk mata, cara ia menatap. Dan tiba-tiba, tanpa dipaksa, sebuah kenyataan muncul. Aku memang memiliki beberapa ciri wajahnya. Ia melanjutkan dengan suara pelan. "Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Tapi ada banyak hal yang lebih besar dari sekadar keinginan pribadi." Aku menahan diri untuk tidak memotong. Ia menatap ibuku yang membesarkanku. "Aku berutang pada keluarga yang telah merawatmu. Mereka menyelamatkanmu ketika aku tidak bisa." Ibuku menunduk, suaranya pelan. "Kami hanya ingin dia hidup normal." Ayah kandungku menutup mata sejenak, seperti menahan sesuatu yang selama ini disimpan.
Normal? Gumamnya pelan. Sesuatu yang tidak pernah berhasil aku lakukan untuk siapapun. Aku akhirnya berbicara. Sebelum semua orang berbicara terlalu jauh, aku ingin tahu satu hal. Ia menatapku. Apa? Apa yang kamu harapkan dariku? Tidak ada jeda. Tidak ada keraguan. Jawabannya datang cepat. Aku ingin kamu mengambil tempatmu. Aku mengepalkan tangan. Tempat apa? Ia menatapku lama, seolah ingin memastikan aku siap mendengar. Kamu pewaris kunci utama dari sistem penyimpanan identitas global. Tidak ada orang lain yang memiliki akses penuh selain kamu. Aku menahan napas. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Suasana ruangan berubah tegang. Ayah kandungku menjawab dengan jujur, bukan mengancam, tapi realistis. Kalau kamu menolak, sistem itu akan tetap terkunci. Tidak ada yang bisa membuka atau menghentikan pihak yang mencoba merebutnya. Hidupmu akan terus diburu. Aku menggigit bibir. Dan kalau aku menerima? Ia menatapku dalam. Kalau kamu menerima, hidupmu tidak akan sama. Kamu akan menjadi seseorang yang berada di garis depan, yang memutuskan siapa yang berhak mengetahui kebenaran tentang garis keturunan mereka. Kamu akan membawa tanggung jawab yang tidak pernah diberikan pada siapapun sebelumnya. Aku menghela napas panjang. Semua ini terasa seperti hidupku bukan hasil dari pilihanku, melainkan jalan yang dipersiapkan orang lain. Aku menatap Maya. Kenapa semua ini muncul sekarang? Kenapa tidak dulu? Maya menjawab. Karena kode akses terakhir baru aktif pada ulang tahunmu yang ke-29. Tidak bisa dibuka sebelumnya. Aku memejamkan mata sebentar. Jadi semua ini bukan kebetulan. Ayah kandungku bicara lagi. Alia, kamu tidak harus memberi jawaban sekarang. Tapi kamu harus meninggalkan tempat ini malam ini. Demi keamanan. Aku menatap ibuku. Ibuku terisak pelan tapi mengangguk, seolah berkata, pergi. Jangan tunggu sampai terlambat. Aku menatap suamiku. Ia menatap balik, dengan kalimat yang tidak ia ucapkan. Maafkan aku. Aku tetap memilih bersamamu. Aku menghembuskan napas pelan. Kemudian aku berkata, baik, aku ikut. Ada keheningan singkat. Bukan karena terkejut, tetapi karena keputusan itu membawa konsekuensi panjang. Ayah kandungku mengangguk. Kalau begitu, kita harus bergerak sekarang. Aku mengambil jas putihku dan melepasnya. Bukan karena aku berhenti menjadi perawat, tapi karena malam itu, aku tidak hanya menyelamatkan pasien. Aku memulai perjalanan menemukan diriku sendiri. Begitu keputusanku bulat, ayah kandungku memberi isyarat pada Maya dan pria dari tim pelindung. Mereka bergerak cepat namun tetap tenang, seolah semua ini sudah dipersiapkan jauh sebelum aku sempat menyadarinya. Aku kembali menoleh pada ibuku yang membesarkanku. Ia memaksakan senyum, senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Alia, katanya pelan, jangan takut. Apapun yang terjadi di luar sana, kamu tetap rumahku. Aku memeluknya perlahan. Tidak lama. Tidak dramatis. Hanya cukup untuk mengatakan tanpa kata. Terima kasih karena telah memilihku saat dunia tidak siap menerimaku. Suamiku berdiri mendekat. Aku ikut denganmu, katanya tanpa ragu. Aku menggeleng pelan. Kamu tinggal di sini dulu. Mereka aman bersamamu. Ia menatapku dengan kekecewaan yang tidak ia sembunyikan. Alia, aku sudah bertahun-tahun bersama rahasia ini. Aku tidak ingin membiarkanmu sendirian setelah semuanya terbuka. Aku menatap matanya. Kamu tidak membiarkanku sendirian. Kamu sudah menjagaku sampai hari ini. Sekarang, giliranku menjaga diri sendiri. Suamiku akhirnya mengangguk. Meski jelas itu bukan keputusan mudah. Kami saling memandang 1 detik lebih lama daripada normal. Cukup untuk jadi kenangan kalau semuanya berubah setelah malam itu.
Ayah kandungku memberi tanda. Kita pergi sekarang. Kami melangkah keluar dari ruang IGD. Lampu lorong rumah sakit sudah kembali normal, tapi rasanya berbeda, seolah seluruh bangunan ini tahu aku bukan lagi orang yang sama ketika memasuki malam kerja. Dalam perjalanan menuju pintu belakang rumah sakit, Maya berjalan di sampingku. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya pelan. Aku menjawab setelah jeda. "Seperti berjalan keluar dari hidupku sendiri." Maya mengangguk. "Itu wajar. Banyak pewaris sebelumnya merasakan hal yang sama." Aku berhenti sejenak. "Pewaris sebelumnya?" Maya menatapku, kali ini dengan kehati-hatian. Ada yang berhasil. Ada yang memilih jalan lain. Aku tidak bertanya lebih jauh. "Belum." Kami keluar melalui pintu belakang. Sebuah mobil hitam panjang menunggu, dengan sopir yang tidak menoleh sama sekali. Saat aku hendak masuk, Maya menahan lenganku. "Ada satu hal yang harus kamu tahu sebelum kamu melangkah lebih jauh." Aku menoleh. "Apa itu?" Ia menatapku, serius. "Begitu kamu masuk mobil ini, tidak akan ada jalan kembali. Semua yang kamu tinggalkan di rumah sakit tadi, nama, pekerjaan, status, itu akan menjadi bagian dari kehidupan lamamu." Aku terpaku sejenak. Ayah kandungku menambahkan pelan. "Hidup barumu dimulai ketika pintu mobil ini menutup." Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap pintu rumah sakit dari kejauhan. Di balik tembok itu, ada versi diriku yang pernah percaya bahwa hidup hanya soal rutinitas, cinta, kerja, dan waktu. Versi yang tidak pernah tahu bahwa ia membawa kunci yang bisa mengubah identitas ribuan orang. Versi yang tidak pernah tahu bahwa masa depannya sudah ditentukan jauh sebelum ia mengucapkan kata pertama. Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk. Pintu mobil tertutup pelan. Suara klik kunci pintu terdengar seperti segel kontrak tak tertulis. Saat mobil mulai melaju, aku menatap keluar jendela belakang. Rumah sakit terlihat semakin kecil, lalu hilang. Ayah kandungku duduk di depanku. "Sekarang," katanya dengan suara yang tidak lagi ragu, "waktunya kamu tahu kebenaran yang lebih besar." Maya duduk di sampingku, membuka tablet dengan sistem yang bahkan tidak pernah kulihat sebelumnya. Di layar, simbol lingkaran dan garis tipis muncul lagi. Aku bertanya pelan, "Apa nama organisasi ini?" Ayahku menjawab pelan, seperti menyebut sesuatu yang membawa berat sejarah puluhan tahun. "Kami menyebutnya Arsip Garis Utama." Aku menelan ludah. "Dan aku, posisiku apa?" Ayahku menatapku. Matanya tidak lagi penuh rahasia, tapi keyakinan. "Kamu adalah penerus tertinggi. Satu-satunya yang tersisa." Mobil terus melaju ke dalam kota, melintasi lampu-lampu malam yang terasa seperti saksi perubahan hidupku. Dan di saat aku berpikir semuanya mulai jelas, ponsel Maya tiba-tiba berbunyi dengan kode alarm pendek. Ia menegang. "Ada masalah?" katanya cepat. Aku menatapnya. "Mereka menemukan kita." Mobil melaju lebih cepat dari sebelumnya. Sopir yang sejak tadi diam mulai berbicara dengan suara rendah namun tegas. Mereka berada 2 kendaraan di belakang. Jarak masih aman, tapi tidak lama. Aku menoleh ke belakang. Dari kaca mobil gelap ini aku hanya bisa melihat cahaya lampu kendaraan lain mengikuti. Bukan agresif, tapi cukup dekat untuk terasa mengawasi. Maya langsung membuka peta digital di tablet. Ada 2 kemungkinan jalur. Jalur aman ke fasilitas perlindungan, atau jalur alternatif menuju lokasi sandi pertama. Ayah kandungku menatapku melalui cermin tengah. "Keputusan ada di kamu." Aku merasakan sesuatu. Rasa takut berubah menjadi adrenalin. "Apa yang ada di lokasi sandi pertama?" Ayah menjawab tanpa ragu. "Informasi tentang asal identitas keluarga. Termasuk alasan kenapa kamu terlibat sejak lahir." Aku menarik napas. "Kalau kita pergi ke tempat aman dulu."
Maya menatapku. Kamu akan selamat. Tapi kamu tidak akan tahu kebenaran dalam waktu dekat. Aku menatap keduanya. Seumur hidup aku mencari jawaban tentang siapa aku, kenapa aku berbeda, kenapa beberapa hal terasa tidak pernah pas dalam duniaku. Dan malam ini, akhirnya aku punya kesempatan untuk tahu. Aku berkata pelan namun pasti. Kita pergi ke lokasi Sandi pertama. Sopir merubah arah, mobil menikung tajam ke jalur lain. Cahaya kota berubah. Jalur ini lebih sepi, hampir seperti jalan yang dihindari orang. Berapa jauh jaraknya? Tanyaku. Sekitar 40 menit, kata Maya. Tapi sebelum ia selesai bicara, sesuatu terjadi. Telepon dalam mobil berbunyi. Namun bukan nada biasa. Nada itu seperti kode, 3 bunyi pendek. 1 panjang. Ayahku langsung mengambilnya. Ia tidak bicara. Ia hanya mendengarkan. Wajahnya perlahan berubah. Tidak panik. Tidak marah. Tapi, berat. Seperti mendengar sesuatu yang tidak seharusnya terjadi lebih cepat dari jadwal. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menutup telepon. Aku menatapnya. Ada apa? Ayahku menjawab pelan. Lokasi Sandi pertama sudah ditemukan pihak lain. Aku menegang. Mereka mendahului kita. Maya merapatkan rahangnya. Tidak mungkin. Lokasi itu seharusnya terenkripsi. Ayah menggeleng perlahan. Ada satu kemungkinan. Ia menatapku. Seseorang di antara kita membocorkan jalurnya. Ruangan mobil mendadak terasa sangat kecil. Aku menatap Maya. Maya menatap sopir. Sopir menatap ayahku melalui kaca. Ayah menatapku. Tidak ada yang bicara. Tapi jelas, ketegangan naik. Aku akhirnya bertanya. Kalau lokasi pertama sudah jatuh ke tangan mereka, apa langkah berikutnya? Maya membuka layar kedua. Terdapat peta baru dengan tanda merah di salah satu titik. Ini lokasi kedua, katanya. Tapi, lokasi ini tidak pernah diakses oleh pewaris sebelumnya. Ini pertama kalinya titik ini dibuka. Aku menatapnya. Kenapa? Maya menatap ayahku sejenak sebelum menjawab. Karena aksesnya hanya terbuka jika pewaris utama masih hidup. Aku terdiam. Kalimat itu seperti menampar kenyataan baru. Maya melanjutkan. Dan fakta bahwa lokasi ini muncul berarti satu hal. Ayahku menghembuskan napas panjang. Mereka tidak hanya ingin identitasmu. Mereka ingin menggantikanmu. Aku menggenggam kursi mobil erat-erat. Suara sirene polisi terdengar samar dari kejauhan, bukan mengejar kami, tapi tanda kota semakin berubah dari normal menjadi wilayah operasi. Ayahku mendekat sedikit. Alia. Aku menatapnya. Kamu masih bisa mundur. Kamu bisa kembali ke rumah sakit. Kehidupan lamamu masih mungkin kamu ambil kembali, sebelum kita tiba di lokasi ini. Aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan seperti garis waktu, mundur ke masa lalu atau maju ke masa yang tidak dikenal. Aku berkedip pelan. Jika aku kembali, orang-orang itu tetap akan mencariku. Artinya, hidupku tetap berubah. Bukan karena aku memilih, tapi karena keadaan memaksaku. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, aku lebih memilih berjalan ke arah yang memberiku jawaban. Maya membalas dengan nada tenang. Kalau begitu, kita lanjutkan. Ayah kandungku mengangguk. Kita tinggal 15 menit dari lokasi. Aku merapatkan tubuh ke kursi dan mencoba menenangkan pikiranku. Namun tepat saat aku mengira keputusan sudah bulat, alarm tablet Maya berbunyi keras. Semuanya menoleh. Di layar muncul pesan otomatis. Status, lokasi dikepung. Akses diblokir. Target dijamin hadir. Aku membeku. Target? Gumamku. Maya menjawab dengan mata membesar. Ya. Dan target itu adalah kamu. Sekarang, menurutmu apa langkah terbaik Alia?
Tulis di komentar. Mobil melaju semakin cepat, tapi atmosfer di dalamnya justru semakin hening. Maya terus menatap layar tablet dengan fokus penuh, sementara sopir memperhatikan kaca spion lebih sering dari sebelumnya. Aku mengusap kedua telapak tanganku sendiri. Dingin, padahal AC mobil tidak terlalu kuat. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Ayah kandungku akhirnya memecah keheningan. Alia, sebelum kita tiba di lokasi, kamu harus tahu sesuatu yang belum pernah aku jelaskan. Aku menatapnya, kali ini bukan dengan kebingungan, tetapi dengan keberanian yang mulai tumbuh dari keputusan-keputusan yang sudah kuambil. Apa itu? Ia menatapku dengan ekspresi berat. Sistem identitas yang kamu warisi, bukan hanya data keluarga. Itu adalah kunci yang memungkinkan seseorang menentukan siapa yang memiliki hak atas sejarah, warisan, dan status dalam kelompok tertentu. Aku mengerutkan dahi. Jadi sistem ini bisa mengubah masa depan seseorang? Ayah mengangguk pelan. Ya, karena data identitas bukan sekadar nama. Itu tentang garis keturunan, hak, dan legitimasi. Aku mulai memahami sesuatu. Jadi yang memburuku, bukan hanya karena mereka menginginkan sistem itu. Mereka ingin mengubah siapa yang berhak menjadi pewaris di masa depan. Maya menjawab, suaranya lebih pelan. Mereka ingin memindahkan kedudukanmu kepada orang lain. Aku menarik napas panjang. Siapa? Maya ragu sejenak. Pandangan matanya bergerak ke arah belakang mobil, ke arah jalan gelap di luar jendela. Lalu ia menjawab lirih. Seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan itu, jika kamu tidak pernah ditemukan. Jantungku berdegup keras. Jadi ada orang lain? Seseorang yang selama ini disiapkan menggantikanku. Ayah mengangguk pelan. Ya. Aku menunggu lebih lanjut, tapi ia diam. Siapa dia? Jawabannya datang perlahan, seperti sesuatu yang ia tahan bertahun-tahun. Kakakmu. Aku membeku. Kakak. Ayah menjelaskan tanpa mengalihkan pandangannya dariku. Kamu bukan anak tunggal. Kamu lahir sebagai anak kedua, tetapi situasi waktu itu membuat kami menyembunyikanmu. Aku menatapnya tak percaya. Ada seseorang, di luar sana, yang seharusnya menjadi pewaris sebelum aku. Maya membalas cepat. Bukan hanya, seharusnya. Orang itu sudah dilatih, dibentuk, dan dipersiapkan untuk posisi itu. Aku merasa sesuatu menyeret napasku. Dan sekarang karena aku muncul, semuanya berubah. Ayah mengangguk. Ya. Aku menutup mata sebentar, mencoba memproses semuanya. Baik, kataku akhirnya. Kalau begitu, ada satu hal lagi yang harus aku tahu. Aku membuka mata dan menatap ayahku lurus. Apakah kakakku tahu tentang aku? Ayah menghela napas dalam. Ia menjawab jujur, dan justru itulah yang membuat jawabannya semakin berat. Tidak. Aku terdiam. Lalu satu kalimat muncul keluar dari mulutku sebelum aku sempat menyaringnya. Kalau begitu, aku bukan hanya mengambil hak pewarisannya. Aku juga menjadi ancaman bagi hidup yang ia bangun. Tidak ada yang menjawab. Karena semuanya tahu kalimat itu benar. Mobil tiba-tiba melambat. Sopir berbicara cepat. Kita sudah dekat. Tapi ada penghalang di depan. Aku melihat keluar. Jalan kecil itu tidak benar-benar ditutup. Tetapi ada beberapa mobil lain parkir rapi di sisi kiri dan kanan. Seperti sedang menunggu. Maya menatap ayahku. Kita perlu rencana kedua. Ayah mengangguk. Ya, tapi Alia harus memutuskan. Aku menarik napas dalam-dalam. Sekarang aku punya beberapa pilihan. Berhenti sebelum masuk ke wilayah itu. Mencari jalan lain. Atau tetap maju menghadapi apapun yang ada. Aku menatap jalan itu, hanya beberapa puluh meter dari lokasi tujuan. Kemudian aku berkata pelan namun yakin. Kita maju. Maya membuka mulut,
ingin memastikan. Ini mungkin jebakan. Aku menatapnya. Justru karena itu, aku ingin tahu siapa yang menunggu. Mobil perlahan melaju masuk ke area tersebut. Dan ketika mobil berhenti, seseorang berdiri di depan, tepat di tengah jalur seolah menunggu kedatangan kami. Cahaya jalan menyorot wajahnya perlahan. Aku membeku. Karena wajah itu sangat mirip denganku. Maya berbisik tanpa suara. Dia? Ayah kandungku menutup mata sebentar, lalu berkata pelan. Alia, itu kakakmu. Mobil berhenti. Mesin masih menyala, tapi tidak ada satupun dari kami yang langsung keluar. Aku memandangi sosok di depan mobil melalui kaca. Perempuan itu berdiri tegak, dengan sikap percaya diri yang tidak dibuat-buat. Tatapannya lurus, tidak ragu, tidak takut. Seolah ia sudah tahu kehadiranku jauh sebelum aku muncul malam ini. Dan semakin lama aku memperhatikannya, semakin jelas kemiripan kami. Bukan hanya wajah. Caranya berdiri. Cara ia memegang tas. Bahkan ekspresi tenangnya. Seolah aku sedang melihat versi lain dari diriku. Ayah kandungku pelan berkata, Alia, sebelum kamu turun, ada satu hal yang harus kamu pahami. Aku menoleh. Apa? Kakakmu tidak tahu bahwa kamu pewaris sah. Selama hampir 3 dekade, dia percaya dirinya satu-satunya penerus. Aku terdiam. Maya menambahkan pelan, dan organisasi menjadikannya figur utama. Dia bukan orang sembarangan. Identitasmu mengubah semua posisi itu. Aku mengangguk pelan, meski hatiku mulai berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Baik, aku mengerti. Aku membuka pintu mobil perlahan. Udara malam terasa dingin dan tajam, seperti menyambut babak baru hidupku. Langkahku pelan, teratur. Ketika aku semakin dekat, perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya ramah, tapi juga bukan permusuhan. Lebih seperti seseorang yang menilai lawan mainnya pertama kali. Akhirnya kami berdiri saling berhadapan, hanya berjarak 1 langkah. Ia membuka percakapan dulu. Jadi, ini kamu. Suaranya tenang, lembut, namun ada tekanan halus di balik kata-katanya. Aku membalas dengan nada yang sama. Dan kamu kakakku. Ia mengangguk kecil. Namaku Aveline. Aku mengulang pelan, merasakan getaran nama itu. Aveline. Ada jeda panjang yang lebih banyak berisi makna daripada kata. Ia melirik ke arah ayah kami, lalu kembali menatapku. Aku tidak menyangka kamu benar-benar ada. Aku mengangkat daguku sedikit. Aku tidak menyangka hidupku selama ini hanya setengah kebenaran. Aveline tersenyum tipis, kali ini ada emosi yang lebih jelas, campuran pahit dan lega. Kamu pasti marah. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku bingung. Tapi marah? Tidak sekarang. Masih terlalu banyak pertanyaan. Ia mengangguk pelan. Kita sama. Aku sedikit tersentak dengan jawaban itu. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat seluruh situasi berubah. Alia, aku tidak di sini untuk memperebutkan posisi atau mempertanyakan hakmu. Aku mengerjap pelan. Aku di sini karena seseorang berusaha mengambil posisi itu dari kita berdua. Suasana menjadi tegang kembali. Ada orang ketiga? Tanyaku. Aveline mengangguk, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Ya. Seseorang yang percaya bahwa sistem identitas ini tidak seharusnya diwarisi, tapi dihapus. Aku merasakan jantungku jatuh ke perut. Menghapus? Untuk apa? Aveline menatapku seperti seseorang yang memikul beban generasi. Karena bagi sebagian orang, kebenaran identitas adalah kekuatan. Tapi bagi sebagian lagi, itu ancaman yang harus dihilangkan. Aku perlahan menghubungkan semuanya. Mobil yang mengikuti. Lokasi sandi yang dibocorkan. Pesan, target dijamin hadir. Fakta bahwa aku dan Aveline belum pernah bertemu sebelumnya.
Aku akhirnya berkata, jadi seseorang ingin kita bertemu di sini, agar mereka bisa memastikan keduanya ada di tempat yang sama. Aveline mengembuskan napas pelan. Ya. Aku menatap mobil-mobil yang tampak diam, tapi aura kewaspadaan sangat terasa. Kalau begitu, apa rencanamu? Aveline memiringkan kepalanya kecil, memandangku seolah menilai sesuatu yang ia cari sejak awal. Aku tidak akan melawanmu. Aku juga tidak datang untuk mengambil hakmu, jawabku pelan. Senyumnya kali ini berbeda. Seolah sebuah pintu tak terlihat terbuka. Bagus, katanya. Karena setelah itu ia melanjutkan, dengan nada yang akhirnya jujur sepenuhnya. Malam ini bukan tentang siapa pewarisnya. Aku menahan napas. Malam ini tentang apakah kita bisa bertahan sebagai pewaris. Aku terdiam. Aveline kemudian melangkah mendekat setengah langkah dan berkata pelan. Alia, kamu bukan ancaman bagiku. Kamu bagian terakhir dari puzzle yang selama ini hilang. Sebelum aku bisa membalas, telepon Aveline berbunyi. Ia melihat layar, dan suaranya berubah tegang. Mereka sudah bergerak. Aku bertanya cepat, mereka siapa? Aveline menatap langsung ke mataku. Kelompok yang percaya identitasmu tidak seharusnya ada. Aku menatap Aveline lama, lebih lama dari percakapan manapun malam ini. Apapun yang terjadi setelah ini, satu hal sudah jelas. Aku tidak sendirian lagi. Tapi aku juga tidak tahu apakah berada bersama dia akan membawa keselamatan, atau membuka pintu masalah yang jauh lebih besar. Aku menarik napas pelan. Aveline, kataku akhirnya, kita tidak memilih keadaan ini. Tapi kita memilih bagaimana menjalaninya. Ia berhenti. Senyumnya muncul, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang akhirnya mendengar jawaban yang ia tunggu. Berarti jawabannya, kamu memilih bekerja sama. Aku mengangguk kecil. Ya, kita hadapi ini bersama. Aveline mengulurkan tangan. Tanpa ragu, aku menjabatnya. Dan entah kenapa, ketika kulit kami bersentuhan, ada perasaan aneh. Seperti sesuatu di dalam diriku mengenali sentuhan itu. Bukan hanya sebagai saudara, tapi sebagai bagian yang hilang dan kini kembali menyatu. Maya membuka pintu mobil dan mendekat cepat. Kita harus pindah lokasi. Titik ini tidak aman lagi. Aku menoleh. Kemana? Maya tidak menjawab langsung. Ia seperti menimbang kemungkinan yang berubah cepat. Ayahku maju satu langkah. Ada satu tempat terakhir sebelum pusat arsip utama. Tempat yang aman, tapi hanya bisa dimasuki pewaris. Aveline mengernyit tipis. Tempat itu masih ada. Ayah mengangguk pelan. Selama ini dijaga oleh seseorang yang tidak pernah muncul. Aku merasa napasku terhenti. Siapa? Jawaban ayahku kali ini datang dengan jeda yang terlalu panjang. Penjaga terakhir arsip garis utama. Aku berusaha menghubungkan semuanya. Penjaga? Jadi ada orang lain yang mengetahui sistem ini. Ayah menjawab, ya. Tapi dia bukan pewaris. Dia hanya memegang akses fisik. Dia satu-satunya orang yang mengetahui lokasi inti arsip. Aku menelan ludah. Dan kita pergi ke sana sekarang. Maya mengangguk. Jika kita tidak lebih cepat dari kelompok penentang, mereka akan mencoba pendekatan terakhir, membatalkan seluruh sistem identitas. Itu berarti, semua garis keturunan resmi akan hilang. Aveline menghela napas. Dan itu akan menghapus legitimasi ribuan orang. Aku menatap mereka. Termasuk kita. Ayah menambahkan pelan. Dan masa depan anak-anak pewaris juga akan hilang. Kalimat itu menghantam seperti gema masa depan yang belum terjadi, tapi terasa nyata. Aku akhirnya berkata, kalau begitu kita harus sampai dulu. Kami mulai bergerak cepat menuju mobil lain, karena mobil pertama sudah terlalu jelas terlacak.
Begitu aku dan Aveline masuk ke kendaraan baru itu, sesuatu terasa berbeda. Mobil ini bukan sekadar kendaraan biasa. Di dalamnya terdapat panel-panel digital, perangkat komunikasi, dan peta holografis yang menyala begitu pintu tertutup. Teknologi yang bahkan rumah sakitku belum miliki. Maya duduk di depan, memasukkan rangkaian kode. Suaranya tenang. Tujuan, lokasi arsip penjaga. Sistem menjawab dengan suara netral. Akses diterima. Jalur aman disiapkan. Ayah menatapku dari kursi depan. Setelah kita sampai di sana, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Aku menatap keluar jendela, melihat kota melewati pandangan. Bangunan, lampu, jalan, semua berjalan seperti biasa. Seolah dunia tidak peduli bahwa hidupku sedang berubah total. Aveline akhirnya bersuara. Alia, apakah kamu pernah merasa hidupmu selalu diarahkan? Aku menoleh perlahan. Ya. Ia mengangguk, seolah lega karena akhirnya bisa mengatakan kalimat terakhirnya. Aku juga. Kami saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai dua bagian dari rahasia yang sama. Tiba-tiba layar di dashboard berkedip. Sistem otomatis berbicara. Peringatan. Sinyal penyadap terdeteksi. Maya langsung bergerak memblokir jalur komunikasi. Berapa dekat? Tanya ayahku. Sistem menjawab, estimasi, 4 menit di belakang. Aku menatap Maya. Kita masih bisa sampai dulu. Maya menjawab cepat, nada suaranya berubah fokus penuh. Jika tidak ada halangan lagi, ya. Aveline mencondongkan tubuh sedikit. Tapi kalau mereka sudah tahu tujuan kita, aku menyelesaikan kalimat itu pelan. Maka mereka juga tahu siapa yang sedang menunggu kita di sana. Keheningan kembali memenuhi mobil. Ketika akhirnya kendaraan berbelok memasuki jalan kecil menuju area yang tampak seperti fasilitas tua yang terlupakan waktu. Ayahku berkata satu kalimat, "Bersiaplah." Setelah pintu fasilitas ini terbuka, jawaban terakhir akan muncul. Aku menatap pintu besar yang perlahan terlihat di depan. Aveline berbisik, "Alia." Aku menoleh. Ia menatapku dalam, dan berkata, "Apapun yang terjadi setelah ini, jangan berhenti percaya pada dirimu." Dan sebelum aku sempat menjawab, pintu otomatis besar di depan kami mulai terbuka, seolah sudah menunggu kedatangan kami sepanjang hidup. Pintu fasilitas itu terbuka sepenuhnya, dan cahaya lembut menerangi lorong panjang di dalamnya. Tidak ada alarm, tidak ada penjaga, tidak ada tanda bahaya. Hanya keheningan. Keheningan yang terasa seperti tempat yang sudah lama menunggu seseorang kembali. Aku, Aveline, Maya, dan ayah masuk perlahan. Semakin jauh kami berjalan, semakin jelas bahwa tempat ini bukan sekadar ruang penyimpanan. Ada layar holografis, lemari arsip modern, dan sistem keamanan biometrik yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Namun, semuanya dalam keadaan siaga diam, seolah sengaja menunggu satu hal. Identitas pewaris. Di ujung lorong, kami tiba di sebuah ruangan berbentuk lingkaran. Tidak ada kursi, hanya sebuah platform berbentuk cincin di tengah ruangan, dan satu figur berdiri di sana, membelakangi kami. Begitu kami mendekat, figur itu berputar perlahan. Aku menahan napas. Ia adalah seorang pria tua, tidak terlalu tua secara fisik, tapi memiliki sorot mata orang yang sudah melihat terlalu banyak rahasia dan tidak lagi terkejut oleh apapun. Ia tidak menatap ayahku, tidak menatap Aveline, tidak memandang Maya. Ia langsung menatapku, seolah hanya aku yang ia tunggu. Akhirnya, katanya pelan, pewaris terakhir kembali ke tempat seharusnya. Aku menelan ludah. "Siapa Anda?" Ia tersenyum tipis, bukan senyum sombong, tetapi senyum seseorang yang memegang amanah besar. "Aku, penjaga terakhir arsip garis utama." Aku melangkah sedikit lebih dekat.
Kenapa aku harus datang ke sini? Kenapa semuanya harus terjadi sekarang? Penjaga itu menatapku lama sebelum menjawab. Karena warisan identitas bukan sekadar data. Itu kebenaran. Dan kebenaran hanya muncul pada waktu yang tepat. Aku tidak menjawab. Hanya menunggu. Ia melanjutkan. Sistem ini menyimpan garis keturunan, sejarah, hak, dan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk status. Tapi untuk memastikan bahwa masa depan tidak dibangun di atas kebohongan. Aveline melangkah maju. Tapi seseorang mencoba menghapus semuanya. Penjaga itu mengangguk. Ya, karena bagi mereka, kebenaran tidak menguntungkan. Ia menatapku lagi. Sekarang hanya ada dua pilihan. Alia. Aku merasakan napas seluruh ruangan menunggu. Pertama, kamu mengambil peran pewaris. Kamu melanjutkan garis identitas ini, membuka arsip, dan menjaga kebenaran untuk generasi setelahmu. Aku menutup mata sebentar. Dan pilihan kedua. Penjaga itu menatap dalam, seolah melihat lebih dari sekadar wajahku. Kamu menolak. Sistem akan mengunci selamanya. Tidak ada yang bisa membukanya kembali. Dunia akan berjalan seperti biasa, tanpa mengetahui apapun. Aku merasakan detak jantungku pelan namun berat. Kemudian penjaga itu bertanya, "Jadi, Alia, mana yang kamu pilih?" Ruangan seakan membeku. Aku menoleh pada ayahku. Ia menatapku bukan sebagai pewaris, tapi sebagai anak. Aku melihat Aveline. Ia mengangguk kecil, namun tidak memaksakan pilihan. Maya menatapku dengan keyakinan diam. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku merasa jawabannya jelas. Aku melangkah ke platform, berdiri tepat di tengah lingkaran. Aku tidak gemetar lagi. Suaraku pelan, tapi tidak bisa digoyahkan. Aku memilih kebenaran. Ruangan menyala. Bukan terang menyilaukan, tetapi cahaya yang terasa seperti membuka pintu yang lama terkunci. Di layar hologram muncul satu kalimat. Pewaris utama disetujui. Arsip dibuka. Aveline berdiri di sampingku. Ayahku menutup mata, melepaskan beban yang ia simpan bertahun-tahun. Maya tersenyum kecil, mungkin pertama kalinya malam itu. Penjaga itu langkah mendekat dan berkata, "Mulai malam ini, Alia, kamu bukan lagi seseorang yang hidup dalam bayangan rahasia." Ia menunduk hormat singkat. "Kamu adalah penjaga kebenaran garis keturunan." Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena akhirnya, aku tahu siapa diriku. Aku membuka mata dan berkata pelan, "Hidup lamaku berakhir tadi malam. Tapi hidup baruku, baru saja dimulai." Ini bukan cerita tentang kehilangan. Ini tentang menemukan diri. Bukan tentang rahasia. Tapi tentang keberanian untuk menerima kebenaran. Alia masuk sebagai seseorang yang bertanya, dan keluar sebagai seseorang yang dipilih. Sebelum kamu tinggalkan cerita ini, jika kamu percaya bahwa kebenaran, seberapapun menyakitkannya, tetap lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Karena cerita akan ada cerita-cerita bagus selanjutnya.